Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Cakrawijaya, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM terakhir 157, akan melanjutkan materi yang ada di buku Suhino. Sebagai akibat dari semakin berkembangnya dan meluasnya negara Romawi, maka pemerintahannya tidak dapat dipimpin dan dilaksanakan secara sentral lagi. Maka lalu usaha yang mengatasi hal yang demikian ini dengan menjadi daerah-daerah kerajaan yang disebut provinsi, yang mempunyai pusat pemerintahan sendiri, ibu kota, yang dipimpin oleh seorang praetor. Dengan demikian, sistem demokrasi yang dijalankan dalam polis juga tidak dapat dilaksanakan dalam imperium, sebab kalau dijalankan akan timbul kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang telah ditaklukkannya itu dan yang telah tergabung dalam kerajaan Romawi akan bersatu dan memberontak kepada penguasa. Maka untuk mengatasi ini, bangsa Romawi telah menemukan sistem yang tanpa menghiraukan asas-asas kesusilaan kalau mengenai kepentingan negara. Meskipun sistem ini terkenal sangat buruk, tetapi sangat bermanfaat bagi pelaksanaannya, yaitu asas pemecah belah dan menguasai, divide et imperia. Azas ini mengandung pengertian bahwa masing-masing bangsa yang telah ditaklukkan itu tidak boleh saling mengadakan perhubungan, karena ikatan-ikatan yang lahir dan berhubung ini mungkin akan dapat membentuk suatu kesatuan dan memberontak kepada penguasa. Maka hal yang demikian adalah sangat berbahaya. Jadi, pokoknya praktek ketatanegaraan yang keras dari bangsa Romawi itu dipisahkan dengan nyata dari asas-asas kesusilaan. Jika sekiranya timbul pertalian kesusilaan yang dianggap membahayakan negara tidak akan segan-segan mematahkannya. Dengan demikian maka penipuan, pengkhianatan dan sebagaimana diperkenankan. Asalkan yang ditunjuk itu kepentingan negara. Praktek ketatanegaraan yang demikian ini nanti akan dirumuskan oleh Niccolo Machiavelli pada zaman Renaissance sebagai ajaran politiknya dalam bentuk teoritis yuridis. Setelah negara Romawi dibagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang praetor, hukum yang berlaku diperluas dengan sistem baru, yaitu disebut jus gentium, hukum antar negara, yang memuat aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua bangsa. Hukum yang dianggap sebagai suatu ketentuan dari rasio yang abstrak, yang bersifatnya adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa, dan yang dianggap pula tidak mungkin salah. Dalam hal ini, ajaran kaum Stoa memegang peranan penting, karena menyebabkan orang menjadi berpikir secara yuridis yang kemudian mencapai kesimpulan bahwa hukum alam dari pikiran yang abstrak di atas jus gentium. Maka sampailah orang yang pemikiran jus natural, hukum alam. Ini berarti bahwa filsafat dari bangsa Yunani yang memuat hukum alam dari kaum Stoa telah mendasari hukum Romawi. Demikianlah pandangan terhadap negara pada zaman Romawi. Yang ternyata di sini negara dibedakan dari masyarakat. Negara merupakan bagian
Negara merupakan badan hukum di samping masyarakat. Negara mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan kepentingan dan tujuan masyarakat, tetapi kekuasaan negara tidaklah mutlak, karena kekuasaan ini didapat dari rakyat dan dalam bentuk privat. Negara dapat dituntut oleh warga negara untuk mengganti kerugian bila mana negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan warga negaranya. Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada pengusaha, yaitu raja tadi, sifatnya tidak turun-temurun. Jadi setiap pengangkatan raja baru, rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang baru tadi, dan sesudah itu rakyat tidak dapat mencabut kembali. Hal ini yang memberi alasan bagi penguasa untuk bertindak sebagai diktator. Dan hal demikian memang pernah terjadi, yaitu kira-kira pada tahun 48 Masehi. Julius Caesar menjadi seorang diktator untuk seumur hidupnya, yang mengakibatkan Romawi yang mula-mula demokrasi kemudian menjadi monarki. Tetapi sekalipun demikian, kekuasaan negara yang tertinggi tetap ada pada seorang rakyat, dan pernah pula dari rakyat, dan berasal pula dari rakyat. Jadi anggapan mereka kekuasaan kekaisaran sama dengan kekuasaan raja. Terhadap keadaan yang demikian ini, Polybus mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Polybus ini adalah salah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Pada umumnya, teori-teori kenangan pada zaman Romawi itu tidak menunjukkan buah pikiran yang asli, karena mereka dalam banyak hal hanya melanjutkan saja ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana klasik, sarjana-sarjana dari Yunani. Bahkan sesungguhnya lah Romawi merupakan ahli waris daripada Yunani. Tetapi meskipun demikian, ajaran-ajaran mereka itu cukup bernilai tinggi untuk dipelajari, karena teori mereka ditanamkan pada praktek-praktek ketatanegaraan mereka, yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia, yang bekas-bekasnya masih dapat dilihat hingga dewasa ini, misalnya sistem hukum mereka. Dengan demikian, sampailah kita membicarakan ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Romawi. Polybius itu sebetulnya adalah seorang ahli sejarah yang pernah dipenjarakan di Romawi. Dia adalah seorang yang rajin, tekun, dan cakap. Ini terbukti meskipun ia dipenjarakan, tetapi selama di penjara itu ia sempat dan dapat mengadakan penelitian tentang sistem dan susunan ketatanegaraan di Romawi. Dan setelah ia dikeluarkan dari penjara, ia mengadakan perjalanan keliling dunia, antara lain ke Afrika. Tujuannya tidak lain adalah juga untuk mengadakan penelitian. Dan ternyata dari hasil-hasil penelitiannya itu, ia dapat menghasilkan suatu teori kenegaraan yang mengagumkan. Antara lain teori-teori tentang perubahan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama siklus teori. Karena menurut Polybus, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat dari bentuk negara yang lain, yang telah langsung mendahulinya. Dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya. Demikianlah seterusnya. Sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali.
Jadi dengan demikian di antara berbagai bentuk negara itu dapat hubungan sebab akibat. Bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah sedemikian rupa sehingga perubahan itu merupakan suatu lingkaran, suatu siklus. Maka dari itu teorinya disebut siklus teori. Menurut ajaran Polybus, bentuk-bentuk negara itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yang kemudian masing-masing golongan itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam garis besarnya ajaran-ajaran dari Plato, Aristoteles, dan Polybus tentang bentuk-bentuk negara pada prinsipnya adalah sama. Ialah bahwa mereka berpendapat ada 3 bentuk negara. Ini yang pokok, yang kemudian masing-masing bentuk itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis, sehingga lalu ada 6 bentuk negara, yang meskipun sesungguhnya 3 bentuk yang lain itu hanya merupakan ekses saja daripada 3 bentuk yang pokok tadi. Inilah yang kemudian terkenal sebagai ajaran tentang bentuk-bentuk negara pada zaman kuno yang bersifat klasik tradisional. Perlu juga diketahui bahwa menurut Polybus dalam kerajaan Romawi itu dapat dicapai bentuk pemerintahan yang paling baik karena dipersatukanlah di dalamnya unsur-unsur yang terbaik dari bermacam-macam bentuk pemerintahan yang dibedakan oleh satu sama lain semata-mata menurut ajaran Aristoteles. Hanya saja hubungan kasual, hubungan sebab akibat antara bentuk pemerintahan dan bentuk negara yang satu dengan yang lain itu dalam ajaran Aristoteles belum dikatakan dengan tegas seperti halnya dalam ajaran Polybus. Hubungan sebab akibat itu oleh Polybus diterangkan sebagai berikut. Menurut Polybus, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kesatuan berhubung dengan kecenderungannya yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam monarki ini kekuasaan negara dipegang oleh suatu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat dan pula mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain. Maka lalu mendapatkan kepercayaan untuk memerintah penguasa yaitu raja. Semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum. Artinya kepentingan rakyat sangat diperhatikan dalam sifat pemerintahannya adalah baik. Tetapi lama-kelamaan keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Dan ia mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat sangat tertindas, kepentingannya tidak mendapat perhatian sama sekali. Maka menjadilah sekarang negara itu hanya diperintah oleh satu orang tunggal yang sifat pemerintahannya sangat jelek. Ini menyebabkan bentuk-bentuk negara itu berubah dari monarki menjadi tirani. Oleh karena pemerintahan dari seorang tirani ini bersifat sewenang-wenang, maka muncullah kemudian beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik, kaum bangsawan. Mereka itu bersatu tampil ke muka dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperbaiki kepentingan umum. Maka menjadilah sekarang negara itu pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dan
yang dalam menjalankan pemerintahannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan umum. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk tirani menjadi aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini memang mula-mula adalah baik, tetapi lama-kelamaan mungkin juga keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk melaksanakan keadilan kepentingan umum, tapi yang diperhatikan hanya kepentingan sendiri. Maka lalu negara itu sekarang kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya adalah sangat buruk. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Karena dalam oligarki ini tidak terdapat keadilan, maka rakyatlah kemudian yang memberontak, mengambil alih kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan yang tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat. Ini menyebabkan perubahan bentuk negara dari bentuk oligarki menjadi demokrasi. Semula pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat ini memang baik, karena sangat memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Tetapi kemudian lama-kelamaan kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa. Malah mereka ingin bebas sama sekali dari peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya lalu muncul kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela di mana-mana. Sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Bahkan mereka bebas untuk berbuat sesuka hatinya. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Inilah yang menurunkan derajat demokrasi dan merubah bentuk negara dari demokrasi menjadi oklokrasi. Dari keadaan yang serba kacau balau di atas, di mana rakyat hidupnya berbeda di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan, timbullah keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Bersama dengan itu kemudian muncullah seorang yang kuat dan berani, yang dengan jalan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Maka kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan orang tunggal lagi, dan yang dalam menjalankan pemerintahan negara sangat memperhatikan kepentingan umum, karena memang ingin memperbaiki nasib rakyat yang sudah bobrok itu. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara monarki. Ini berarti perubahan bentuk negara kembali mulai dari asal mulanya. Terhadap keadaan negara yang selalu mengalami perubahan bentuk itu, Polybius untuk pertama kalinya mengajukan pemikirannya bahwa untuk dapat mencegah keadaan itu harus didirikan bentuk pemerintahan baru di mana di dalamnya tergabung unsur-unsur yang lebih baik. Tetapi Polybius tidak menyebut-nyebut bentuk pemerintahan yang dimaksudkannya itu. Imperium Romawikah kiranya yang dimaksud? Karena mulai Polybius inilah bentuk pemerintahan Romawi menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pujian. Dalam teori Polybius tersebut di atas ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan yang baik di dalamnya telah mengandung akses yang buruk, yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya, di dalam pemerintahan yang buruk, di dalamnya telah terkandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.